Halo pemirsa Metro TV Lampung, bersama saya Herdiani Oktavia selama 30 menit ke depan akan menemani Anda untuk membahas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampu Pos Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Iskandar Zulkarnain, pemimpin redaksi harian umum Lampung Pos. Namun sebelum kita lanjutkan untuk bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan video editorial berikut ini. Tanggal 9 Desember mendatang, sejumlah daerah di Lampung melaksanakan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah. Sebelum pencoblosan dilakukan, sebagaimana dijadwalkan Komisi Pemilihan Umum, ada tahapan penting dalam Pilkada serentak 2020. Selain kampanye, yakni masa tenang yang berlangsung selama 3 hari sebelum pencoblosan, mulai dari 6 hingga 8 Desember 2020. Berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya, Pilkada 2020 ini terdapat tantangan karena berlangsung di tengah pandemi COVID-19. Pelaksanaan Pilkada 2020 menjadi tantangan besar bagi KPU maupun Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Sebab melibatkan 8 daerah pemilihan yang diikuti oleh 23 pasangan calon kepala daerah, yakni Waikanan 2 pasangan calon kepala daerah, Pesawaran 2 pasangan calon, Lampung Tengah 3 pasangan calon, Lampung Timur 3 pasangan calon, Lampung Selatan 3 pasangan calon, Pesisir Barat 3 pasangan calon, Bandar Lampung 3 pasangan calon, dan Metro 3 pasangan calon kepala daerah. Tercatat, Pilkada serentak tahun ini terdiri atas 6 pemilihan bupati dan wakil bupati, dan 2 pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Pilkada 2020 pun akan melibatkan 3.909.445 warga yang sudah tercatat dalam daftar pemilih tetap, yang terdiri atas pemilih laki-laki berjumlah 1.990.241 dan pemilih perempuan 1.919.204 orang. Jutaan pemilih tersebut dijadwalkan menggunakan hak pilihnya di 10.675 tempat pemungutan suara atau TPS yang tersebar di 131 kecamatan pada 1.472 desa. Selain jumlah pemilih yang besar, Pilkada 2020 melibatkan pula petugas pelaksanaan pemilih dan pengawas yang tidak sedikit. Di setiap TPS ada setidaknya 7 anggota KPPS dan 2 petugas ketertiban. Artinya, ada sekitar puluhan ribu petugas di lokasi pencoblosan yang dikerahkan. Angka itu belum ditambah para pengawas dan saksi dari masing-masing calon yang memantau jalannya pemungutan suara pada 9 Desember mendatang. Pilkada 2020 sangat rentan memunculkan resiko kesehatan karena berlangsung di tengah wabah virus corona. Meskipun KPU sudah mewajibkan pelaksanaan protokol kesehatan pada setiap tahapan Pilkada serentak 2020, termasuk pada masa kampanye dan pencoblosan, resiko penularan COVID-19 tetaplah mesti diwaspadai. Pada masa tenang, para pasangan calon maupun tim sukses serta pendukung harus menggunakan dengan sebaik-baiknya untuk konsolidasi internal dan jangan sampai membuat kegaduhan. Untuk memastikan TPS aman COVID-19, masing-masing pasangan calon juga wajib melakukan tes rapid kepada seluruh saksi yang ditempatkan di TPS. Para pasangan calon melalui tim suksesnya harus segera mempersiapkan bekal bagi saksi dengan alat pelindung diri lengkap dalam menjalankan tugas. Jangan sampai jadi klaster baru penularan COVID-19 di TPS. Para pasangan calon tidak perlu lagi melakukan politik uang, pembagian sembako atau semacamnya untuk menarik simpati mata pilih masyarakat. Biarlah masyarakat memilih pemimpin terbaik. Semua pihak harus menjaga dan merawat suasana yang kondusif pada masa tenang Pilkada serentak 2020 untuk menuju pilkada yang berintegritas dan bermartabat.
Oke Bang Is, untuk kali ini apa yang menjadi sorotan dari bedah tajuk Lampung Pos? Ya, Mbak, Lampung Pos menulis soal tenanglah di masa tenang. Maksudnya, tenanglah di masa tenang, ini sudah H-2, H-1 untuk pencoblosan. Rakyat Lampung, khususnya di 8 kabupaten kota, akan memilih pemimpin. Nah, itu jatuhnya tanggal 9 Desember, hari Rabu. Sekian ribuan masyarakat dari 8 kabupaten kota itu akan mencoblos. Tentu di hari-hari menjelang hari pencoblosan ini banyak manuver-manuver yang terjadi di masyarakat. Yang pertama, ada beberapa kabupaten yang tertangkap melakukan money politik. Tentu di masa tenang ini supaya kita tidak mencederai pesta demokrasi, pesta rakyat, pilkada secara serentak, tentu kita harus menjaga jangan sampai pilkada ini dinodai oleh money politik. Nah, money politik ini sudah disampaikan, dikampanyekan oleh Bawaslu bahwa semua komponen masyarakat, baik itu di Gakumdu, baik itu di aparat kepolisian, juga masyarakat harusnya menjaga jangan sampai terjadi money politik. Ini sangat rugi sekali apabila terjadi money politik. Mengapa? Yang pertama, kita tidak mendidik rakyat untuk jual beli suara. Yang kedua, kerugiannya adalah kalau terjadi money politik itu bisa didiskualifikasi dan itu bisa diajukan ke sidang. Kalau dia terbukti bisa gagal lah. Nah, ini yang kita wanti-wanti dalam tajuk kita, tenang di masa tenang itu. Yang kedua, kenapa kita menulis tajuk tentang tenanglah di masa tenang, hendaknya masyarakat sekarang ini secara proaktif meminta atau juga apakah saya ini sudah diundang sebagai pemilih tanggal 9 nanti. Seperti saya tadi, saya ngecek bahwa anak dan istri saya diundang untuk melakukan pencoblosan di hari Rabu itu. Nah, di situ Mbak ada tercantum jam. Nah, jam ini sangat penting sehingga di TPS itu tidak terjadi penumpukan, kerumunan orang. Saya dijadwalkan mencoblos itu mulai pukul 10.30 sampai pukul 11.30. Nah, ini kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya para pemilih di 8 kabupaten kota itu mematuhi protokol kesehatan. Tepat datang waktu, pada saat datang tentu harus memakai masker, juga menjaga jarak, mencuci tangan. Dan ini ada satu yang perlu kita antisipasi, semua alat-alat tulis itu harus dibawa sendiri-sendiri kan. Jadi kalau umpama pena, kita ini bisa juga menjadi media penularan. Nah, kira-kira seperti itulah kita mengingat kepada masyarakat bahwa di masa tenang ini kita harus menjaga jangan terjadi money politik. Yang kedua, persiapan untuk pilkada ini adalah pilkada yang memang menerapkan protokol kesehatan. Kira-kira seperti itu. Oke Bang Is, itu tadi kalau misalnya dari masyarakat tentunya ya, jangan sampai kehilangan hak pilihnya. Nah, lalu bagaimana yang harus dilakukan oleh pasangan calon dan juga penyelenggara? Tapi tahan dulu Bang Is, nanti kita akan lanjutkan tentunya untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung. Jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi.